Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase elemen akhlak. Bab ketiga, materi yang berjudul menghindari akhlak masmumah atau akhlak tercela, berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang profil pelajar Pancasila yang terdapat pada materi kali ini. Adapun profil pelajar Pancasila yang harus kita bentuk sebagai karakter bangsa di materi kali ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat Islam, meyakini bahwa sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad diharamkan dalam ajaran Islam dan menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bergotong royong dalam berdiskusi dan membentuk paparan tentang manfaat dan cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang ketiga, bernalar kritis dalam menganalisis manfaat dan cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat, kreatif dalam menganalisis manfaat dan cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela tersebut sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Dan yang ketiga, membuat dan menyajikan quote tentang perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari akhlak masmumah. Akhlak masmumah adalah akhlak yang sangat buruk dan tidak baik atau tercela, seperti ria, sum'ah, dan hasad. Akhlak masmumah dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan akan menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi akhlak masmumah. Karena itu, sebagai umat Islam yang bertakwa, kita harus menghindari akhlak masmumah. Sebelum kita lanjut ke pokok bahasan yang akan kita pelajari. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menghindari sikap hidup berpoya-poya, dan yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah, dan yang ketiga, menghindari sifat takabur, dan yang keempat, menghindari sifat hasad. Dan yang terakhir, membiasakan menghindari sifat masmumah, terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas
terlebih dahulu adalah menghindari sifat hidup berpoya-poya, dan bacalah ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Dari ayat barusan, secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pemboros adalah saudara setan, maka kita dilarang untuk bersikap boros berkaitan dengan berlebih-lebihan, melampaui batas yang disebut dengan israf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dia di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Pengertian sikap hidup berpoya-poya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hidup berpoya-poya adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sikap hidup berpoya-poya merupakan salah satu bagian dari tabzir atau pemborosan. Tabzir menurut istilah Dala adalah yang pertama, menurut Mujahid rahimahullah, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikaitkan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan maupun hanya segenggam berarti ia memiliki sifat tabzir. Dan yang kedua, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Melalui pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa sikap hidup berpoya-poya merupakan bagian dari perilaku tabzir, karena berpoya-poya dalam hidup berarti membelanjakan harta bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menuruti hawa nafsu dalam rangka mencari kesenangan dengan gaya hidup hedonisme. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus menghindari sikap hidup berpoya-poya karena tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap hidup berpoya-poya akan melahirkan beberapa akhlak tercela seperti halnya individualis, egois, sombong, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, dan kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat itu jelas dilarang dalam agama Islam. Adapun manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan, dan yang ketiga, terjaga dari perilaku israf, senang berlebih-lebihan, dan yang keempat, terhindar dari penyakit hati lainnya. Biasanya akan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang terakhir, terjaga dari stres, frustasi, dan depresi. Cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, yang pertama, selalu membiasakan belanja sesuai dengan kebutuhan. Hemat, cermat, dan efisien. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terjaga dari perilaku israf, yaitu adalah senang berlebih-lebihan. Dan yang keempat, senantiasa introspeksi diri. Dan yang kelima, membiasakan hidup sederhana. Dan yang keenam, memilih-milih teman dalam bergaul. Contoh perilaku menghindari sikap hidup berpoya-poya. Di antaranya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Dan yang kedua, senantiasa memperbanyak amal soleh. Dan yang ketiga, sering introspeksi diri. Dan yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Dan yang kelima, menjauhi gaya hidup konsumtif, yaitu senang membelanjakan uang tanpa mempertimbangkan dengan matang. Yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahmun bin Labidin qala Rasulullah wasallam, inna ahwathu ma ahwathu alaikum syirku musyrikul azkharu qalu ya Rasulullah wa ma syirkul azkharu qala riya. Inna Allah yaqulu yawma tujazal ibadu bi'amalikum izhabu illalladzina kuntum tu'aduna bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Yang artinya, dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat Allah
menyuruh mereka mencari pahala amalannya kepada siapa tujuan amalan mereka itu. Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal, tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian riya dan sum'ah. Secara bahasa, riya adalah menampakkan atau memperlihatkan, dan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Riya secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah secara istilah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amalan ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Nah, untuk pembagian sifat riya dan sifat sum'ah. Untuk contoh perbuatannya, riya dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Dan yang kedua, riya dalam perbuatan. Contoh perbuatannya seperti ini. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus, wajah yang pucat, agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Dan yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Dan yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahinya agar disangka sebagai ahli sujud. Adapun manfaat menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, terhindar dari perbuatan syirik kecil. Dan yang kedua, terjaga dari sikap nifaq atau kemunafikan. Dan yang ketiga, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, konsisten ketika melakukan kebaikan. Dan yang kelima, menghasilkan penyakit hati. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita bisa meluruskan niat kita. Dan yang kedua, menyadari bahwa di dalam dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memperbanyak mengingat kematian. Dan yang kelima, maaf, di situ tidak tertulis. Membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga, menghindari takabur. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah yaqulullahu azza wa jallal izu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad azabtu. Yang artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran, kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyayangi aku dalam salah satunya, maka aku akan pasti menyiksanya. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Takabur berasal dari bahasa Arab takabbara, yatakabaru, yang artinya sombong atau membanggakan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takabur adalah merasa diri paling mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Angkuh serta sombong. Tanda-tanda seseorang yang memiliki sifat takabur, yang pertama, suka memuji diri sendiri. Yang kedua, menganggap diri yang paling baik dan lebih mulia. Dan yang ketiga, gemar mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Bahaya dari sifat ini atau sifat takabur, yang pertama, dapat membahayakan diri sendiri, merusak hubungan silaturahmi, mendapat kesengsaraan hidup baik dunia maupun di akhirat. Adapun manfaat menghindari sifat takabur, yang pertama, menyadari ada yang lebih baik darinya, tumbuhnya sikap tawadu dalam diri dengan baik. Yang ketiga, terkendalinya dengan baik nafsu-nafsu di dalam diri. Dan yang keempat, memiliki sifat ulet dan tangguh. Yang kelima, disukai dan disenangi orang banyak. Cara menghindari sifat takabur, yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan di dalam diri kita. Dan yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dan yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Dan yang keempat, bersifat rendah hati, ikhlas dalam melakukan ibadah. Adapun ciri-ciri orang yang takabur, mereka tidak bisa menerima satu kritikan sekalipun. Nah, untuk ini contoh menghindari sifat takabur. Yang pertama, bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua, bersikap terbuka ketika mendapat kritik dari orang lain. Dan yang ketiga, terbiasa mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih. Dan yang keempat, tidak memamerkan kekayaan. Yang kelima, disukai dan disenangi orang banyak. Dan yang keenam, tidak membanggakan nasab atau keturunan. Yang keempat, menghindari hasad. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anbiya sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wal hasada fa innahul hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hatta barallahu Abu Daud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diulangi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad
dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Makna dari hadis tersebut, satu kali berbuat hasad akan mengakibatkan hangusnya berbagai amal kebaikan yang pernah dilakukan. Untuk pengertian hasad merupakan istilah bahasa Arab yang berasal dari kata hasada, yaksidu, dan isyid, yang artinya adalah iri, dengki. Dengki adalah menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Nah, bahaya hasad ini yang pertama membuat kerisauan dan kegelisahan, dan yang kedua menghancurkan persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga dijauhi dalam pergaulan, dan yang keempat menghancurkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Banyak yang iri, dengki padamu bukan karena kamu kaya, tetapi mereka dengki karena kamu terlihat tenang dan bahagia. Manfaat menghindari sifat hasad. Yang pertama, memiliki pribadi yang tenang. Dan yang kedua, terjaganya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, terhindar dari kebencian dan tidak disukai serta disisihkan oleh sesama. Dan yang keempat, terhindar dari sikap-sikap tercela. Dan yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari sifat takabur ini bisa dilakukan dengan yang pertama, yakinlah dengan sifat Maha Adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sadar perbuatan hasad hanya akan mendatangkan kehinaan, kerugian, kesengsaraan, bahkan meninggalkan alam perbuatan. Yang ketiga, kembangkan sikap welas asih kepada siapapun itu. Dan yang keempat, jadikanlah orang-orang sekitar sebagai sahabat atau mitra. Indahnya bersyukur dalam kehidupan merupakan sebuah kunci untuk bisa lebih sukses dalam melakukan segala hal tanpa harus iri, dengki dengan orang lain atau keberhasilan orang lain. Contoh menghindari sifat hasad. Yang pertama, terbiasa memberikan ucapan selamat kepada teman yang sedang berbahagia. Dan yang kedua, berempati kepada teman yang sedang menderita kemalangan. Nah, di bagian kedua, kebanyakan dari kita tidak memiliki rasa empati pada saat yang namanya seseorang mendapatkan kemalangan. Dan yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati kepada siapapun. Dan yang keempat, memandang orang lain sebagai sahabat atau mitra. Dan yang kelima, gemarlah silaturahmi. Jaga silaturahmi yuk, biar kita dengan sesama tidak ada perbedaan dan rasa iri benci. Yang terakhir, membiasakan diri menghindari akhlak masmumah atau tercela. Yang pertama, utamakan kebutuhan pokok dan primer. Dan yang kedua, tumbuhnya rasa empati. Dan yang ketiga, ingatlah selalu bahwa ria adalah satu bentuk sifat syirik. Dan yang keempat, sadarkan
diri bahwa Anda bukan siapa-siapa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ingatlah bahwa sifat hasad merusak mentalitas Anda. Dan yang keenam, lakukan introspeksi atau musa atau muhasabah secara terus-menerus. Maaf. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk diri sendiri dan untuk orang banyak, khususnya untuk anak-anak ibu yang ada di sekolah. Selamat siang, terima kasih banyak. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.